Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Prastio, MPM 1901010065, kelas C, semester 4. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah rangkuman tugas yang telah diberikan oleh Bapak Nikmal Faiz, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih. Nikah beda agama. Pertama, perkawinan beda agama menurut hukum positif. Pada intinya, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan seseorang yang tinggal di Indonesia dan tunduk pada hukum, akan tetapi berkelainan karena berbeda kewarganegaraan. Kemudian sekarang negara sudah membolehkan pernikahan yang berbeda agama sesuai dengan pasal 60-62 UU Perkawinan. Padahal sudah jelas pada pasal 57 telah menyatakan bahwa pernikahan campuran hanya diperkenankan oleh warga negara yang berbeda kewarganegaraan. 2. Hukum Islam tentang nikah beda agama. Yang pertama, pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik. Hukum pernikahan ini yakni haram karena sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. B. Menikahi wanita ahli kitab, Majusi dan Sabi'iyah. Hukum menikahi wanita tersebut di dalam Islam masih dibolehkan karena wanita tersebut masih berpegang kitab selain Al-Quran. Pernyataan tersebut berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan, sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan barang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dari pendapat pertama tadi yang membolehkan menikahi wanita tersebut, ada yang berpendapat haram karena ajaran yang dijalani wanita tersebut berbeda dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun wanitanya baik dan menutup aurat dan menjaga kehormatan. Pendapat ini diperkuat dengan surat Yusuf ayat 106 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya, dan keberpalingan itu membuat kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya dengan yang lain. Kemudian mengenai Majusi dan Sabi'iyah, ada pendapat yang mengharamkan karena bukan termasuk ahli kitab, akan tetapi ada yang membolehkan karena Majusi dan Sabi'iyah termasuk ahli kitab. Pendapat tersebut dari Zahiriyah. Pendapat tersebut dilandasi dengan adanya sabda Rasulullah, yakni tetapkanlah mereka Majusi jalan ahli kitab. 3. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pada intinya haram hukumnya seorang yang menikahi seseorang yang beda agama sebelum ia menjadi muslim. Hal ini sesuai dengan Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 221 yang telah dijelaskan tadi, dan pada surat Al-Mumtahanah ayat 60 yang artinya,
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu. Orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikannya mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. 4. Pernikahan yang ideal. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW telah menasihati umatnya dengan bersabda yang artinya, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka kamu utamakanlah karena agamanya, karena kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nikah yang ideal tersebut yang melihat keempat segi tersebut, yang paling utama adalah agamanya. B. Monogama, poligami, dan nikah mut'ah. 1. Menikah menurut Islam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan makhluk hidup lainnya pun berpasang-pasangan sesuai dengan surat Yasin ayat 36, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Maka dari itu, Islam menganjurkan bahwa mewajibkan menikah. Selain itu, Nabi Muhammad pun bersabda, 4 fitrah yang miliki manusia, yaitu memakai pacar, wangi-wangian, bersiwak, dan nikah. Jadi sudah jelas bahwa fitrah manusia harus menikah. Pada zaman jahiliyah telah dikenalkan dan dipraktekkan keempat pernikahan yang dilakukan oleh Romawi dan Persia, yakni pertama perkawinan pacaran, yakni bergaulan bebas yang dilakukan untuk mengetahui kepribadian masing-masing. Yang kedua, perkawinan badal, yaitu seorang suami meminta laki-laki lain untuk menukar istrinya. Yang ketiga, nikah istido, yaitu seorang suami yang meminta orang kaya, bangsawan, dan sejenisnya untuk mengumpulkan istrinya dalam keadaan suci atau hamil. Keempat, nikah raid, yaitu seorang wanita yang dikumpulkan oleh seorang laki-laki hingga ia hamil. Kemudian ketika anaknya lahir, si wanita tersebut meminta salah satu laki-laki tersebut untuk menjadi suaminya. Dengan datangnya Islam, maka pernikahan sekarang dilakukan dengan baik dan lebih masuk akal, yakni dengan 5 hal yang menjadi rukun nikah, yaitu yang A, ada calon suami istri, yang B, ada wali nikah, C, ada saksi nikah, D, mahar nikah, dan E, ijab kabul. Hikmah menikah. 2. Hikmah menikah. Hikmah menikah menghindari perbuatan yang dilarang Allah, karena sudah ada tempat melampiaskan hawa nafsunya akibat sudah melakukan pernikahan. Yang B, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan. Yang C, naluri bapak dan ibu akan muncul setelah melakukan pernikahan dan memiliki anak. Yang D, timbul sikap tanggung jawab. Dan yang E, membagi keluh kesah dan atau membagi kegiatan kepada pasangan kita dan akan menumbuhkan kebahagiaan tersendiri. 3. Hukum nikah. Dalam Islam, hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai situasinya. Setidaknya ada 3 hukum pernikahan, yakni A. Wajib. Hukum ini cocok bagi seseorang yang sudah layak menikah, mampu memberi nafkah, dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan jika tidak menikah. Yang B. Sunnah. Hukum ini cocok bagi seseorang yang ingin menikah dan mampu memberi nafkah, tapi ia masih bisa menahan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Yang C. Haram. Hukum ini pantas untuk seseorang yang belum siap menikah dan tidak bisa memberi nafkah, kemudian dikhawatirkan dapat membebankan atau merugikan pihak laki-laki atau perempuan. Yang keempat, hukum monogami dan poligami.
Dalam KBBI, monogami yakni sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Kemudian hukum asal sebuah pernikahan adalah monogami. Karena pada dasarnya pernikahan dalam Islam adalah menyatukan dua insan supaya saling melengkapi dan tidak saling terbebani. Isyarat Al-Quran untuk seseorang supaya bermonogami terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan beri kemampuan mereka untuk mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Kemudian poligami. Di dalam KBBI, poligami yakni di samping suami memiliki istri lebih dari satu istri, berarti istri punya suami lebih dari satu juga. Jadi makna yang pas adalah sistem perkawinan yang membolehkan laki-laki menikahi lebih dari satu wanita di waktu yang bersamaan. Hukum diperbolehkannya poligami menurut Yusuf Qaradawi yakni A. Seorang suami yang menginginkan anak dari istri lain karena istri pertama tidak bisa hamil. Yang B. Seorang suami memiliki oversex dan sang istri memiliki kelemahan dalam seks, atau sang istri mengalami masa menstruasi yang lama sedangkan suami tidak dapat menahan seksnya tersebut dan tidak sabar menahan kelemahan istrinya tersebut. Yang C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki yang mengakibatkan dibolehkannya menikahi lebih dari satu istri. Selain itu, ketentuan suami dalam berpoligami harus memenuhi syarat, yakni dapat membagi waktu kepada istri lainnya, dapat memberi nafkah kepada semua istrinya, bertindak adil. Jika laki-laki tidak dapat memenuhi tersebut dan tidak dapat adil, maka hukumnya haram untuk berpoligami. Sesuai di dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 5. Hikmah poligami. A. Untuk mendapatkan anak untuk suami yang subur dan istri yang mandul. B. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencarikan istri pertama karena istri pertama memiliki kecacatan fisik. Yang C. Menyelamatkan suami yang hypersex dan perbuatan free sex. Yang D. Menyelamatkan harkat wanita karena wanita lebih banyak dari laki-laki yang diakibatkan peperangan. 6. Nikah mut'ah. Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Arti tersebut sejalan kata dari Al-Quran yang berarti bercampur, bersenang-senang bersama istri dan bersenggama, dan pemberian sesuatu kepada istri yang diceraikan. Istilah keren dari nikah mut'ah yakni nikah kontrak. Alasan adanya nikah mut'ah adalah agar terhindar dari perzinahan demi memenuhi tuntutan seks sesaat. Pernikahan semacam itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dimana Islam tidak menghendaki pernikahan dengan batas waktu. Jadi sudah jelas bahwa nikah mut'ah merupakan pernikahan yang dilarang. Beda hal dengan nikah mut'ah, karena hal ini terdesak maka boleh hukumnya. A. Nikah mut'ah di zaman Nabi. Pernikahan pada zaman Nabi diperbolehkan karena menurut Yusuf Qaradawi, Raisa dibolehkannya nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi karena umat manusia itu dalam masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Ada suatu cerita di mana umat Nabi Muhammad ikut berjihad akan tetapi susah untuk meninggalkan istrinya. Hal tersebut diperbolehkannya nikah mut'ah supaya tidak timbul perzinahan. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya,
kami ikut perang dengan Rasulullah dan istri-istri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami mengibiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengibiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Nikah mut'ah masa kini. Nikah mut'ah pada masa kini terjadi tidak seperti halnya pada masa zaman Nabi, sehingga mengakibatkan pernikahan tersebut batil. Hal tersebut dikarenakan banyak yang nikah mut'ah karena nafsu semata. Hal tersebut yang mengakibatkan nikah mut'ah menjadi batil. C. Homoseksual dan lesbian. Menurut bahasa, homoseksual adalah hubungan seks yang dilakukan oleh sesama jenis, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, homoseksual ini terdapat penyempitan kata, yakni apabila yang dilakukan oleh sama-sama lelaki ini di dalam bahasa Arab disebut dengan liwat, di dalam bahasa Indonesia disebut homoseksual, sedangkan yang dilakukan oleh sesama perempuan yakni lesbian, di dalam bahasa Arab disebut dengan al-sahok. Cara kerja dari homoseksual yakni antara laki-laki memasukkan penis ke dalam dubur. Lalu jika lesbian ini dilakukan dengan masturbasi, tidak bersentuhan antara kelamin. Tujuannya dari keduanya sama, yakni untuk mendapatkan kepuasan seks. Homoseksual ini sudah ada sejak zaman dahulu, pada zaman Nabi Lut, yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan pada waktu itu Nabi melarangnya. Penyebab dari homoseks dan lesbian karena rusaknya moral seseorang. Mereka mengejar kenikmatan sesaat dan meninggalkan nilai spiritual. Akibatnya berkembanglah sarana pembangkit syahwat dan naluri hewan. Adapun dampak dari homoseksual dan lesbian yakni terjadi penyakit AIDS, terkena gangguan jiwa, terkena gangguan saraf yang dapat melemahkan daya pikir, tidak tertarik pada lawan jenis. Pandangan hukum Islam mengenai homoseks dan lesbian, keduanya dihukumi haram karena telah menyalahi aturan Al-Quran. Adapun hukuman untuk pelakunya yakni dihukum takzir sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim. Akan tetapi hukuman lesbi lebih ringan daripada homoseks, yang dikarenakan kadar bahayanya tidak sama dengan homoseks yang memasukkan jagar ke anus. Yang D. Khitan wanita. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita ialah memotong kulit paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian. Sebenarnya khitan wanita ini merupakan adat di masa Rasulullah, yang dimana itu terdapat kabilah yang memiliki adat istiadat menghitan para gadis. Ketika Rasulullah mengetahui penghitanan gadis itu merupakan adat, maka Rasulullah membolehkannya. Akan tetapi Rasulullah melarang menghitan terlalu dalam, karena yang demikian mahkota yang sangat disukai suami. Praktek khitan ini bukanlah sekedar perintah agama, akan tetapi memiliki aspek manfaat, dan demikian adanya karena setiap perintah dalam Islam terdapat manfaat, yakni kesucian dalam diri dan dari najis air kencing yang merupakan syarat dari sholat, dan agar tidak mudah terjangkit penyakit kelamin karena bakteri di dalam kulfa. Hukum Islam mengenai khitan bagi perempuan menurut Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyah tidak diwajibkan, akan tetapi sunnah saja, yakni dikarenakan perempuan tidak seperti laki-laki, yakni tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang karena keperluan toharoh. E. Zakat hasil tanah yang disewakan. 1. Pengertian zakat. Zakat artinya suci, tumbuh dan berkembang. Secara bahasa, zakat diartikan dengan mensucikan harta jiwa yang dapat bernilai positif dan kebaikan dari para mustahil untuk memenuhi syarat serta berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga sering disebut dengan sedekah karena tindakan tersebut adalah tindakan yang benar dan sering disebut di dalam Al-Quran tentang zakat. 2. Pengertian dan dasar hukumnya. Ada beberapa komponen yang harus terpenuhi dalam zakat dari hasil tanah yang disewakan, yaitu A. Sebidang tanah yang disewakan, B. Pemilik tanah, C. Penyewa tanah.
Zakat hasil dari tanah yang disewakan harus atau wajib dikeluarkan setiap panen. Jika dalam setahun menghasilkan panen 2 kali, maka zakat itu harus dilakukan 2 kali. Meskipun hasil panennya sedikit, maka tetap wajib untuk melakukan zakat. 3. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Ketentuannya bahwa zakat hasil tanah wajib dikeluarkan, namun dengan demikian si pemilik tanah juga boleh untuk menanami tanah miliknya. Ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan adanya hukum tersebut, dan ada yang berselisih, maka berikut ini beberapa uraiannya. Yang A, menurut jumhur ulama adalah zakat yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penyewa tanah. Yang B, menurut pendapat Abu Hanifah bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah si pemilik tanah. Dan C, menurut Imam Maliki dan Syafi'i bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penyewa tanah. F. Zakat dan pajak. 1. Persamaan zakat dan pajak. Zakat dan pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan memenuhi syarat. B. Zakat dan pajak harus diserahkan oleh lembaga yang berwenang. C. Bagi paranya wajib zakat, keduanya sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Dan yang D, zakat dan pajak sama-sama memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, perbedaan antara zakat dan pajak. A. Zakat mengandung arti kesucian, dengan panjang mengandung arti beban yang berat. B. Zakat termasuk dalam rukun Islam, sedangkan pajak tidak termasuk dalam rukun Islam. Ketentuan zakat ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Rasulnya, tetapi dengan pajak ditentukan oleh pihak negara yang berwenang. 3. Antara kewajiban zakat dan pajak. Kewajiban antara zakat dan pajak mempunyai syaratnya masing-masing. Terkadang zakat dan pajak harus dibayar bersamaan, tetapi pemerintah juga akan memberi kebijakan pada seseorang yang akan membayar zakat dan pajak secara bersamaan. Karena dengan zakat adalah berhubungan dengan perintah Allah SWT yang harus dijalankan dan harus terpenuhi, kemudian dengan pajak itu sendiri adalah perintah negara yang harus dijalankan bersama. Menurut beberapa pendapat, zakat dapat memenuhi turunan pajak, sedangkan pajak tidak dapat memenuhi tuntutan zakat. Itu saja video rangkuman ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.